Allahu 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 Allah Allahu Allah. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Dari itu wahai Muhammad, kata Allah, akhbir ya Muhammad, kabarkan wahai Muhammad, dengan bahwa sungguh orang munafik itu, sampaikan kepada orang munafik itu, bi anna lahum adzaban alima, bagi mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi orang munafik adalah orang-orang yang mendapat azab yang sangat pedih ketimbang dengan lainnya. Ini kabar yang disampaikan Rasulullah, pesan daripada Allah kepada orang-orang munafik pada waktu itu. Jadi ini khusus sebab, umum lafaz. Sebabnya kepada munafik-munafik yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Namun kalau hari ini ada orang-orang yang bermental munafik, ada ciri-ciri munafik di dalam hidupnya, bi anna lahum adzaban alima, kepada mereka juga mendapat azab yang sangat pedih. Siapa orang munafik itu? Alladzina takhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang munafik adalah orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin min dunil mu'minin, yang bukan orang beriman. Orang munafik adalah orang-orang yang ketika ada tawaran pemimpin untuk kita pilih bersama, ada orang mukmin, ada orang kafir. Di mana orang munafik itu dia akan memilih orang kafir. Orang kafir pilih orang kafir, iya. Tapi orang munafik, orang-orang yang pura-pura Islam, dia meninggalkan orang beriman, dia memilih orang kafir. Atau memang sebelumnya dia biasa-biasa saja sama kita. Dia ke masjid ikut ta'lim, ikut berjamaah. Tapi ketika ada tawaran seperti itu, dia memihak kepada orang kafir. Ini adalah orang munafik. Lima yatawahhamuna fihim minal quwwah, karena mereka meragukan pada mereka orang kafir itu ada kekuatan. Jadi takut dengan kekuatan orang mukmin, dia lebih percaya dengan kekuatan orang kafir. Ketika dia pilih orang beriman, orang Islam takut. Ini nggak akan maju kita, nggak akan berkembang. Sehingga dia lebih yakin untuk memilih orang kafir. Ini mental-mental orang munafik. Allah bertanya kepada mereka. Apa tanyanya Allah? Ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah kamu mencari pada mereka akan ketinggian, akan kehebatan, akan kemampuan? Final izzata lillahi jami'a. Allah jawab, maka bahwa sungguh ketinggian adalah milik Allah sekalian. Allahu Akbar, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha hakim, Allah yang maha tahu, semuanya milik Allah. Makanya kita sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib memilih pemimpin orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir. Fid dunya wal akhirah. Di mana kekuatan Allah? Yang pertama di dunia, dan yang kedua di akhirat. Allah mampu mengendalikan dunia, Allah pula mampu mengendalikan akhirat. Sehebat-hebat orang kafir, sehebat-hebat orang munafik, toh pada akhirnya akan tenggelam juga.
400 tahun kekuasaan Namrud. Hebat. Kekuasaannya hebat sekali. Toh pada akhirnya dikalahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Lama sekali kekuasaan Fir'aun. Toh pada akhirnya dikalahkan oleh Musa alaihissalatu wassalam. Hebat sekali jahiliyah, Lahab dan Jahal. Toh pada akhirnya dikalahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kamu komitmen membantu agama Allah, Allah pasti akan membantumu. Bagaimana hebatnya Uni Soviet, hebatnya Amerika, Inggris, dan berbagai negara yang pernah menjajah Afghanistan. Tapi akhirnya mereka bertukuk lutut dengan pasukan Talibannya Afghanistan. Baca sejarah-sejarah perang Mujahidin, mereka melawan Uni Soviet. Menang dengan Uni Soviet, 6 tahun dia berkuasa, dimasukkan Amerika dengan dari teroris Osama bin Laden. Selama 20 tahun Amerika pun lari terkencing-kencing. Kenapa? Mereka komitmen. Berbagai macam sorotan dunia kepada mereka, termasuk kita. Terorislah bermacam-macam lah, Wahabi lah bermacam-macam lah. Tapi mereka komitmen dengan Allah, komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemenangan kepada Taliban yang ada di Afghanistan. Jangan kita baca hari ini, bacalah sejarah Afghanistan sejak beberapa tahun yang lalu. Apa yang terjadi di sana? Maka Allah bertanya, ayabtaghuna indahum izzah? Apakah kamu cari pada mereka ketinggian, kekuasaan? Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya ketinggian itu milik Allah semuanya, di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh telah kami turunkan di atasmu segala ketentuan, segala peraturan di dalam kitab Al-Qur'an. Fi surati Al-Am, dalam surat An'am. Di sana berbagai ketentuan strategi bernegara ada. Cara hidup, mulai daripada hal-hal kecil sampai hal besar ada di Quran dan hadis. Sampai masuk WC, kencing, pakai baju, berpakaian, lepas baju, tidur, bangun tidur, naik mobil, berkendaraan dan sebagainya, semuanya diatur dalam agama. Bangun rumah, dagang, ekonomi, apalagi masalah bernegara yang besar, semuanya ada dalam Al-Quran. Inna an waqad nazzalna alaikum fil kitab, dan sungguh telah kami turunkan peraturan-peraturan hidup di dalam Al-Quran untukmu. An iza samitum ayatillahi yakfuru biha wa yastahza'u biha. Oleh karena itu, bahwa jika kamu dengar akan ayat-ayat Allah, ketika kita mendengar orang-orang membaca ayat Al-Quran, membaca firman-firman Allah, yakfuru biha, ada orang yang mengingkari, Pak. Ada orang yang mengingkari Al-Quran. Wa yastahza'u biha, ada orang yang memperolok-olok dengan Al-Quran itu, mengolok-olokkan Al-Quran. Fala taq'udu mahum, maka jangan kamu duduk bersama mereka. Hindari pergaulan, hindari kebersamaan. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan orang-orang yang memperolok-olok Al-Quran itu.
hatta yakhudu fi hadisi ghairi, kecuali mereka memalingkan pembicaraan kepada yang lainnya. Misalnya kita dalam bus atau di supermarket atau di kafe ataupun di mana ada suara Al-Quran melalui kaset, melalui TV ataupun apa, ada orang yang memperolok-olok kandungan Al-Quran itu, bahkan ada orang yang mengingkari isinya. Jangan duduk dengan mereka, kecuali mereka kecuali mereka itu mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Bilang ekonomi lah, bilang masalah COVID-19 lah, bilang keamanan lah, bilang pembangunan lah, bilang kemajuan lah, bilang buah-buahan lah, dan sebagainya. Pokoknya dia mengalih pembicaraan daripada mengolok-olok Al-Quran kepada yang lainnya. Innakum idza misluhum, sesungguhnya kamu tiba-tiba sama seperti mereka. Ketika kita dengar Al-Quran, ada orang yang memperolok-olok Al-Quran, kita tetap bersama orang itu. Idzan misluhum, tiba-tiba kamu sama seperti mereka. Agama menganggap kita sama seperti mereka, Bapak Ibu sekalian. Di mana fil ismi, pada dosa. Ketika mereka berdosa, kita pun berdosa karena duduk bareng bersama mereka. Siapa? Orang-orang yang mengingkar Al-Quran dan orang-orang yang mengolok-ngolokkannya. Innallaha jami'un, innallaha jamil munafikina wal kafirina fi jahannama jami'a. Kenapa? Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya dalam neraka jahanam. Jadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, kedua kelompok mereka dikumpulkan Allah dalam neraka jahanam. Kama jatamu fid dunya al-kufri wal istihza. Sebagaimana Allah kumpulkan mereka dalam dunia di atas kekafiran dan di atas mengolok-olok. Jadi orang kafir langsung kafir, tapi orang munafik mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok kebenaran. Ketika orang-orang Barat, ketika orang-orang Amerika mengatakan kepada orang Islam teroris, kita ikut mengatakan seperti itu. Itu alasan mereka saja, kita ikut. Jadi pikiran dan pemikiran kita memihak kepada yang bukan Islam dan Muslim. Ini munafik. Hari ini kita bergabung dengan orang-orang kafir dalam pemikiran. Nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan dalam neraka bersama orang-orang kafir. Siapa itu? Orang munafik dan orang kafir dalam neraka yang sama. Kenapa? Di dunia mereka pemikirannya kurang lebih sama. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sterilkan pikiran. Semoga pikiran dan pemikiran kita tetap seperti pikiran Nabi Muhammad SAW, pikiran para sahabat, pikiran tabi'in, pikiran ulama mutakaddimin, ulama mutakhirin, dan pikiran ulama yang muktabar. Ulama-ulama yang tulus, ulama yang hidupnya garis lurus tegak kepada Allah Subhanahu wa taala, yang orientasinya adalah mencari ridha Allah. Itulah tujuan hidup kita. Terima kasih.